Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video-video saya. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu hormon penting di dalam tubuh perempuan, yaitu hormon estrogen. Jadi hormon ini dikenal sebagai hormon yang mengendalikan kepribadian perempuan dari A sampai Z. Dari perbaikan mood, kemudian kulit yang halus, penampilan yang cantik, kemudian tubuh yang langsing, ya, pembakaran lemak, sampai kesehatan di organ-organ penting, yaitu organ dalam, ya, seperti jantung, kemudian tulang, mengatur regulasi kesehatan saluran pencernaan, dan seluruhnya. Jadi artinya apa? Artinya perempuan wajib tahu mengenai ilmu ini, yaitu mengenai ilmu estrogen. Supaya tubuh perempuan, kondisi perempuan menjadi lebih stabil dan lebih terkontrol, yaitu dengan cara memahami kondisi estrogen. Sementara ada satu bahan pangan penting yang di dalamnya mengandung fitoestrogen yang bisa digunakan untuk meningkatkan fungsi estrogen di dalam tubuh. Artinya pada saat kondisi estrogen di dalam tubuh menurun, kita bisa melakukan terapi dengan mengkonsumsi makanan ini, yaitu produk olahan kedelai, di mana di dalamnya mengandung soy isoflavon. Banyak video-video saya yang membahas mengenai keajaiban soy isoflavon, yaitu soy isoflavon terkait dengan kecantikan dan antioksidan. Ada juga soy isoflavon terkait dengan penyakit kardiovaskuler, kemudian soy isoflavon terkait dengan penyakit diabetes mellitus dan osteoporosis. Kemudian ada juga soy isoflavon terkait dengan berbagai kejadian atau penyakit kanker. Pada video ini saya akan spesifik membahas mengenai estrogen yang ada di dalam tubuh, bagaimana fungsinya dan bagaimana kondisinya, sehingga bisa menyebabkan seseorang menjadi terganggu kesehatannya. Nah, estrogen ini merupakan salah satu hormon dari banyak sekali hormon yang terdapat di dalam tubuh kita, ya. Terutama estrogen ini adalah hormon yang mengendalikan perempuan, baik dari segi kesehatan, kemudian dari segi mood, dan dari berbagai efek-efek yang lain. Ya. Sebenarnya hormon estrogen ini diproduksi di ovarium, ya, kemudian ada di corpus luteum dan di plasenta. Ya. Jadi ini adalah 3 tempat di mana estrogen pada perempuan diproduksi. Kemudian ada hormon FSH dan LH. Ini hormon inilah yang mengendalikan atau melakukan stimulasi produksi estrogen di dalam ovarium. Ya, jadi ada hormon FSH dan LH yang menstimulasi dalam proses produksi estrogen di ovarium. Nah, sintesis estrogen dimulai di dalam sel TK, yaitu TK interna melalui sintesis androstenedion dari kolesterol. Kemudian dikonversi menjadi estron atau estradiol. Nah, estron atau estradiol inilah yang kemudian memiliki aktivitas yang kemudian dikenal sebagai hormon estrogen. Nah, proses konversi testosteron dan androstenedion menjadi estron ini dikatalisa oleh enzim aromatase. Nah, dari gambar ini saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya hormon penting ini disintesis dari kolesterol. Jadi orang selalu mengatakan, orang selalu mengupas bahwa kolesterol merupakan senyawa jahat yang harus dibuang dari tubuh kita. Ya, banyak sekali. Tapi dari segi medis dan kecantikan, ya, ternyata kolesterol ini juga digunakan sebagai bahan baku dalam pembentukan hormon estrogen. Maka dari itu, banyak sekali pembahasan mengenai
terapi kecantikan dengan memanfaatkan kolesterol di dalam tubuh. Nah, nanti saya akan bahas tersendiri bagaimana kita menggunakan kolesterol atau menjaga kolesterol tubuh sehingga bisa maksimal digunakan untuk kecantikan. Ya, jadi kalau jumlah kolesterol itu pas sesuai dengan takaran supaya bisa digunakan untuk kecantikan, maka hasilnya akan lebih bagus, ya, dibanding bagaimana kita mengatur supaya konsumsi kolesterolnya itu pas, tidak lebih dan tidak kurang. Ya, artinya kalau kurang, nanti jumlah hormon estrogen juga akan menurun. Jika lebih, ini juga bisa akan menyebabkan gangguan pada kardiovaskuler dan penyakit-penyakit vaskuler yang lain. Maka ada terapi supaya imbang kolesterolnya, cukup hanya untuk memelihara kecantikan. Nah, kita kembali pada diagram ini, bahwa kolesterol ini merupakan bahan baku, ya, bahan baku untuk biosintesis estron dan estradiol, nah, di mana dua senyawa inilah yang memiliki aktivitas sebagai estrogen di dalam tubuh yang mengendalikan berbagai fungsi metabolisme di dalam tubuh perempuan. Nah, ini adalah struktur estradiol. Nah, estradiol ini 100%. Kemudian ada estron dan estriol. Nah, untuk estron ini hanya 33% aktivitasnya dibanding dengan estradiol. Sedangkan estriol ini hanya 1,6% dibanding dengan estradiol. Nah, dua senyawa ini bisa dimasukkan ke dalam tubuh, ya, dimasukkan ke dalam tubuh, artinya bisa dikonsumsi dalam dua metode, yaitu untuk estron itu dengan menggunakan sistem diinfus, sementara untuk oral hanya bisa menggunakan estradiol. Nah, saya akan menjelaskan, ya, apa saja fungsi estrogen di dalam tubuh, ya, apa fungsi estrogen di dalam tubuh perempuan. Yang pertama, memiliki fungsi struktural, kemudian memiliki fungsi sintesis protein, memiliki fungsi di dalam aktivitas penggumpalan darah, kemudian memiliki fungsi di dalam regulasi metabolisme lipida, kemudian memiliki fungsi selanjutnya untuk keseimbangan cairan, untuk kesehatan saluran pencernaan, berpengaruh terhadap status kanker dan fungsi paru-paru. Nah, ini yang akan kita kupas satu persatu di dalam video ini mengenai fungsi estrogen pada tubuh perempuan. Yang pertama terkait dengan fungsi struktur. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan metabolisme atau burn fat, ya. Jadi pada saat perempuan masih muda, artinya kadar estrogen di dalam tubuh masih banyak, maka pada saat makan dan makanan itu banyak, maksudnya suplai makanan ke dalam tubuh itu banyak, maka yang akan terjadi masih tetap kurus. Kenapa? Karena estrogen cenderung dalam pembakaran lemak, ya. Jadi makanan yang kita makan, makanan yang dimakan oleh perempuan pada saat remaja, estrogennya tinggi, cenderung akan dibakar. Ya, makanan ini akan dibakar sehingga menghasilkan energi dan tidak terjadi penyimpanan. Artinya apa? Artinya pada saat kondisi estrogennya menurun, umur tadi sudah mulai tua, maka perempuan akan cenderung pada pembentukan lemak. Maka pada ibu-ibu sering mengatakan, bertanya ke saya, Pak, saya ini makan sedikit, aktivitas banyak, kenapa masih tetap gemuk? Nah, salah satunya disebabkan karena indikasinya merupakan penurunan estrogen di dalam tubuh, sehingga proses reaksi dalam tubuh cenderung pada pembentukan lemak. Kemudian selanjutnya yang kedua, fungsi struktural adalah untuk menurunkan massa otot. Nah, ini artinya pada perempuan walaupun melakukan fitness, ya, fitness, latihan di gym, maka jarang perempuan kemudian akan berotot seperti laki-laki. Karena memang dari sononya ini sudah didesain kandungan estrogen yang tinggi akan menurunkan massa otot. Walaupun latihan, ya, latihan keras, maka sebenarnya tubuh perempuan tidak didesain untuk menjadi berotot. Kemudian yang ketiga, menstimulasi pertumbuhan, ya. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan uterin. Ini berkaitan dengan perempuan semua, ya, terutama berkaitan dengan datang bulan dan seterusnya. Kemudian menjaga saluran darah dan kulit. Intinya begini, ya. Untuk saluran darah, pada saat perempuan dengan kadar estrogen yang tinggi, saluran darahnya itu akan bagus, ya. Artinya apa? Artinya saluran darah akan cenderung fleksibel.
maka kasus tekanan darah tinggi pada perempuan yang masih muda jumlahnya jauh lebih rendah dibanding dengan kasus tekanan darah tinggi pada perempuan yang sudah tua. Ya, jadi artinya pada saat kita survei kepada perempuan dan laki-laki dengan usia yang tua, maka jumlah yang tekanan darahnya tinggi pada perempuan jumlahnya akan lebih banyak. Nah, sementara kalau kita survei pada usia muda yang memiliki tekanan darah tinggi pada laki-laki jumlahnya akan lebih banyak dibanding dengan perempuan. Karena perempuan pada usia muda saluran darahnya masih bagus sehingga tekanan darah tinggi bisa dihindari. Kemudian menjaga kesehatan kulit. Nah, inilah merupakan salah satu fungsi kecantikan dengan menggunakan estrogen atau kolesterol tadi. Ya, salah satunya fungsinya adalah menjaga kulit itu tetap halus. Ya. Jadi pada saat masih muda, perempuan kulitnya cenderung lebih halus dibanding dengan laki-laki. Ya, nah sementara pada laki-laki dari muda sampai tua kulitnya tetap kusam. Ya, itu artinya tetap stabil, ya, stabil kusam. Sementara pada perempuan seperti itu. Padahal perempuan memiliki kandungan estrogen yang naik turun. Pada saat muda estrogennya tinggi, tua estrogennya rendah. Ya, akibatnya pada saat dia mulai menua, maka kulit perempuan akan lebih cepat kusam dibanding dengan kulit pada laki-laki. Kalau laki-laki stabil kusam, sampai tua juga kusam. Cuman kalau pada perempuan kulitnya halus tetapi akan menjadi lebih cepat kusam dibanding dengan laki-laki. Berikutnya menurunkan reabsorpsi tulang dan meningkatkan pembentukan tulang. Ya, proses reabsorpsi ini diturunkan dan pembentukan tulang ditingkatkan. Artinya apa? Artinya estrogen ini pada saat perempuan umurnya masih muda, ya, pada saat perempuan masih muda, proses pembentukan tulang akan jauh lebih cepat atau lebih baik pada perempuan dibanding dengan pada saat usia menjelang menopause, ya. Selanjutnya kaitan estrogen dengan sintesa protein. Nah, untuk meningkatkan jumlah dan produksi protein pada hati misalnya seperti